Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azifah Alsabila dengan NIM 240181109. Baik, pada pertanyaan pertama ini membahas terkait pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter, serta fenomena hilangnya moral di tengah masyarakat. Secara konsep, pendidikan Pancasila penting untuk membentuk manusia yang berkarakter, bermoral, dan memiliki rasa profesionalitas yang tinggi. Namun, melihat realitas saat ini, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Fenomena seperti tawuran, intoleransi, hingga terorisme menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, masih belum diinternalisasi pada diri masyarakat. Menurut saya, fenomena ini bukan disebabkan karena kurangnya pengetahuan seseorang tersebut, melainkan pada kurangnya penerapan dan rasa penghayatan pada dalam diri. Sebagai contoh, seseorang bisa saja paham dan mengerti mengenai suatu nilai toleransi, namun pada nyatanya masih saja melakukan diskriminasi terhadap suatu kelompok atau orang tertentu. Oleh karena itu, pentingnya adanya pendekatan pendidikan yang tidak hanya berpusat pada teori, melainkan juga melakukan pendekatan terhadap keteladanan dan karakter yang bisa diimplementasikan secara langsung di kehidupan sosial. Baik, pada pertanyaan kedua ini kita akan membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta tantangannya dalam mencegah nasionalisme di tengah perbedaan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa seharusnya menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Namun pada kenyataannya, kita masih saja melihat berbagai konflik baik dari kalangan elit maupun kalangan masyarakat yang justru berpotensi untuk melemahkan persatuan. Hal ini sering terjadi karena nasionalisme seringkali disalahartikan sebagai kepentingan tertentu, bukan kepentingan bersama. Menurut saya, nasionalisme yang benar adalah nasionalisme yang berpusat dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagai contoh, sikap masyarakat dalam menyikapi perbedaan pendapat pada suatu keputusan atau kebijakan masyarakat seharusnya ditanggapi dengan membuka ruang dialog dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap berpikir kritis namun tetap menjunjung tinggi rasa menghargai dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan etika. Pada pertanyaan ketiga ini, kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara serta kaitannya terhadap rendahnya rasa kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jika kita melihat Pancasila sebagai dasar negara, maka sudah sepatutnya kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan patuh terhadap nilai-nilainya. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak berpedoman dan melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Menurut saya, hal ini terjadi karena masih rendahnya nilai kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku dan kurangnya integritas pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, masyarakat seringkali menganggap sepele pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm ataupun melanggar lampu merah. Dua hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya rasa kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai suatu warga negara. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan karakter yang membuat masyarakat lebih patuh bukan karena takut akan sanksi, melainkan kesadaran moral yang sudah mulai terpenuhi. Pada pertanyaan keempat ini, kita akan membahas Pancasila sebagai filsafat negara, khususnya terkait kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Tantangan terbesar Pancasila sebagai filsafat negara adalah kasus korupsi yang masih marak terjadi.
Korupsi ini merupakan bentuk dari pelanggaran nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Menurut saya, korupsi bukan hanya bentuk dari pelanggaran hukum, tapi juga bentuk dari rusaknya nilai moral dan integritas. Sebagai contoh, pejabat yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi sudah mencoreng dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan pendidikan integritas secara dini melalui pendidikan dan keteladanan dari para pemimpin. Pada pertanyaan kelima ini, kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara yang terkait dengan hak asasi manusia dalam menjaga keutuhan NKRI. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki hubungan yang erat dengan hak asasi manusia. Pada dasarnya, nilai-nilai pada Pancasila itu telah mencerminkan prinsip-prinsip pada HAM, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kebebasan. Menurut saya, Pancasila dan HAM itu tidak bertentangan, melainkan saling terhubung dan berkolaborasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Pancasila memiliki dan menerapkan batasan terhadap kebebasan seseorang agar tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan kepentingan bersama. Sebagai contoh, kebebasan berpendapat individu tetap harus dibatasi dengan adanya rasa tanggung jawab, agar nantinya tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM yang dilakukan secara benar akan menghidupkan lingkungan yang adil, damai, dan harmonis.